Maaf, Bu, aku nggak lapar. Kalimat itu seperti rekaman yang diputar ulang di kepalaku, tiap hari, tanpa jeda. 8 hari. 8 kali aku menaruh piring di depan anak itu, dan 8 kali juga aku melihat piring itu kembali utuh. Namanya Lala, anak tiriku. Usianya 10 tahun, tubuhnya kecil, rambutnya selalu diikat seadanya seperti orang yang tak punya tenaga untuk merapikan hidup. Matanya besar, tapi kosong. Bukan kosong karena cuek, lebih seperti mata orang yang terlalu lama berjaga. Aku, Selma, baru 3 bulan menikah dengan ayahnya, Danis. Dan sejak Lala pindah tinggal bersama kami, rumah ini terasa berbeda. Bukan cuma karena ada anak kecil di dalamnya, tapi karena ada ketegangan yang menempel di dinding. Seperti rumah yang tidak pernah benar-benar aman. Hari itu aku berdiri di depan meja makan, menahan senyum, menahan napas, menahan harap. Di piring Lala ada nasi hangat, semur daging yang masaknya lama dengan rempah yang aku tumbuk sendiri, tumis kangkung yang masih hijau segar, plus kerupuk di pinggirnya. Aku sengaja bikin lengkap. Aku ingin makan malam pertama kami jadi momen keluarga. Aku ingin Lala merasa diterima. Lala, ini ibu masak buat kamu, kataku pelan, berusaha terdengar hangat, bukan memaksa. Lala tidak menyentuh sendok. Tangannya diam di pangkuan. Bahunya sedikit menegang. Matanya menatap piring, bukan seperti anak yang pilih-pilih makanan, tapi seperti anak yang sedang menilai sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan. Ia lalu menoleh ke ayahnya, Danis. Danis sedang menyendok nasi, santai, wajahnya tampan rapi, karismatik, seperti biasa. Orang yang melihat dia pasti akan bilang aku beruntung. Lala menelan ludah. Suaranya sangat pelan, nyaris tidak terdengar. Maaf, Bu, aku nggak lapar. Aku menunggu Danis menegur, atau menasehati, atau setidaknya bertanya kenapa. Tapi Danis hanya tertawa kecil. Tawa yang terdengar ringan, seolah masalah ini tidak penting. Udah, Sel, katanya sambil menatapku sebentar. Dia masih adaptasi. Nanti juga biasa. Aku mengangguk, walau dalam dada ada rasa ganjil yang menggesek. Karena ini bukan sekali. Ini pola. Hari kedua aku buat sarapan roti panggang dengan selai coklat, sereal warna-warni dengan susu, dan telur orak-arik. Danis sudah rapi mau berangkat kerja. Lala keluar kamar dengan seragam barunya. Seragam yang kupilihkan dengan penuh semangat. Berharap dia merasa punya ibu yang mengurus. Selamat pagi, sayang. Sapaku ceria. Ayo sarapan. Lala mendekat, menatap roti, menatap sereal, lalu menggeleng pelan. Maaf, Bu, aku nggak lapar. Aku mulai ingin bertanya lebih tegas, tapi menahan diri. Kamu harus makan, Nak. Di sekolah nanti gimana? Lala tidak menjawab. Matanya malah tertuju pada keranjang buah di tengah meja. Pelan-pelan, ia mengambil sebuah apel merah. Tapi dia tidak langsung memakannya. Dia berjalan ke wastafel. Dan disitulah aku melihat sesuatu yang janggal. Lala mencuci apel itu sangat lama. Bukan sekadar bilas. Dia menggosok kulit apel itu dengan teliti, memutar-mutar apel di bawah air mengalir, seperti orang membersihkan noda yang tidak terlihat. Lalu ia mengambil tisu, mengeringkannya rapi, baru kembali ke meja. Dan baru menggigit apel itu. Satu-satunya yang ia makan hari itu. Danis malah mencoba terdengar positif. Bagus kan, Sel? Dia makan buah. Seh. Aku memaksa tersenyum, tapi hatiku tidak setuju. Ini bukan soal buah. Ini soal, kenapa dia hanya percaya pada sesuatu yang dia cuci sendiri. Siang hari, aku coba lagi. Aku masak sup ayam bening. Kuahnya harum jahe dan bawang putih. Aku pikir makanan yang lembut dan hangat pasti mudah diterima. Lala, makan dulu ya, panggilku. Lala datang ke dapur, menatap panci sup, menatap mangkuk yang sudah kusendokkan. Lalu, menggeleng lagi. Maaf, Bu. Aku mulai putus asa. Kalau gitu, Ibu bikin jus buah ya? Jus apel, wortel, biar kamu ada tenaga. Begitu kata, jus, meluncur. Aku menambahkan, Ibu blender sebentar. Dan reaksi Lala membuatku seperti disambar petir. Wajahnya langsung pucat.
Matanya membesar. Seperti aku baru saja mengucapkan kata paling mengerikan di dunia. Dia mundur selangkah. Lalu selangkah lagi. Jangan. Suaranya bergetar. Jangan, Bu, aku nggak mau. Aku membeku. Kenapa? Kamu takut suara blendernya? Lala menggeleng cepat. Gerakan panik seperti orang yang dikejar. Lalu ia berbalik, lari ke kamarnya, dan menutup pintu keras. Bukan banting marah. Banting ketakutan. Aku berdiri sendirian di dapur. Sendok sayur masih di tangan. Panci sup masih mengepul. Tapi seluruh ruangan terasa dingin. Aku telepon Danis. Aku ceritakan semuanya. Suaraku panik. Mas, ini nggak normal. Dia cuma mau makan apel yang dia cuci sendiri. Minum cuma dari botol segel utuh. Begitu aku sebut blender, dia lari ketakutan. Jawaban Danis justru membuatku lebih takut. Dia tidak terdengar khawatir. Dia terdengar kesal. Selma, kamu tuh bikin dia makin tertekan, katanya cepat. Udah aku bilang, jangan heboh. Tapi Mas, denger ya. Ibunya dulu juga suka aneh-aneh soal makan. Lala cuma niru. Kamu jangan tegang. Santai. Kalau kamu tegang, anaknya juga tegang. Lalu telepon ditutup. Aku menatap layar HP yang gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa suamiku tidak sedang melindungi anaknya. Suamiku sedang menutup sesuatu. Malamnya, makan malam kembali canggung. Danis makan nasi seperti biasa. Aku makan setengah hati. Sementara Lala duduk di kursinya dengan susu kotak UHT yang segelnya ia buka sendiri. Susah payah, pelan, memastikan tidak ada yang menyentuh sebelum dia. Di tengah hening itu, Danis berdeham. Sayang, katanya padaku, besok aku harus keluar kota. Urusan kantor mendadak. Paling 2 atau 3 hari. Aku mengangguk. Oke. Lalu Danis menoleh ke Lala. Lala, ayah pergi dulu ya. Dengerin Ibu Selma. Jangan bandel. Lala tidak menjawab. Danis berdiri, pura-pura mau ambil minum. Saat melewati kursi Lala, dia berhenti. Dia menepuk kepala anak itu pelan. Aku melihat Danis membungkuk, mendekatkan mulutnya ke telinga Lala, dan membisikkan sesuatu. Aku tidak dengar kata-katanya, tapi aku melihat efeknya. Lala langsung gemetar hebat. Susu kotak di tangannya terlepas, jatuh, tumpah ke lantai. Danis menegur keras, pura-pura marah. Ya ampun, Lala, ceroboh banget sih kamu. Aku buru-buru ambil lap. Tapi mataku menempel pada Lala. Dia tidak gemetar karena dimarahi. Dia gemetar karena bisikan itu. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam dadaku. Kalau bisikan ayahnya bisa membuat anak sekecil itu gemetar, apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Pagi besoknya Danis pergi. Aku mengantarnya sampai teras, berusaha tersenyum, mencium tangannya, pura-pura semuanya normal. Danis memelukku sedikit terlalu erat. Jaga Lala. Ya, bisiknya. Dan jangan terlalu tegang. Kalimat yang terdengar seperti nasihat itu, di telingaku terdengar seperti perintah. Begitu mobil Danis menghilang di tikungan, ada rasa lega yang aneh mengalir di tubuhku. Lega, sekaligus takut. Karena rumah ini sekarang hanya tinggal aku dan Lala. Dan kalau firasatku benar, ini bukan rumah keluarga baru. Ini rumah rahasia. Aku menoleh. Lala berdiri di ujung lorong, memeluk boneka beruang usangnya. Wajahnya pucat seperti biasa. Begitu matanya bertemu mataku, dia langsung mundur setengah langkah. Seolah dia ingin bilang sesuatu, tapi takut. Rumah itu sunyi. Sunyi yang tidak nyaman. Aku mencoba menyibukkan diri, menyapu, merapikan ruang tamu, menyiram tanaman, apapun supaya kepalaku tidak dipenuhi pertanyaan. Tapi bayangan Lala yang gemetar setelah bisikan Danis, tidak mau pergi. Menjelang sore, aku menyerah. Aku tidak akan memaksa dia makan masakanku. Aku pergi ke minimarket. Aku beli apel banyak. Susu kotak berbagai rasa. Air mineral botol kecil-kecil. Aku juga menatap rak biskuit dan roti, ingin membelikan semuanya. Tapi aku tahu kemungkinan besar Lala akan menolak. Saat aku pulang,
Aku melihat tirai jendela kamar Lala bergerak sedikit. Dia mengintip. Begitu dia sadar aku melihat, tirai itu jatuh kembali. Dia menghilang. Malam akhirnya datang. Aku tidak masak nasi. Aku cuma buat roti lapis sederhana untuk diriku sendiri. Aku duduk sendiri di meja makan besar itu. Kursi Danis kosong. Kursi Lala kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Lalu, pintu kamar Lala berderit pelan. Aku menoleh. Lala keluar. Tanpa bonekanya. Tangannya kosong. Dia berjalan pelan, duduk di kursinya, dan meletakkan sebotol air mineral segel utuh di depan dirinya. Dia menatap pintu depan. Bukan menatapku. Seolah sedang mendengar sesuatu. Seolah sedang memastikan, rumah ini benar-benar aman. Aku menelan ludah. Lala, kamu mau ibu ambilkan apel? Lala menggeleng. Kami duduk dalam hening yang menyiksa. Aku tidak sanggup makan. Aku hanya menatap anak itu, rapuh di bawah cahaya lampu. Lalu Lala berdiri. Dia berjalan mengendap ke pintu depan. Menempelkan telinga. Mendengarkan. Lututku lemas. Kamu kenapa, nak? Bisikku. Lala menoleh, memberi isyarat agar aku diam. Dia mengintip jendela ruang tamu, memeriksa garasi, lalu kembali. Napasnya masih tertahan. Dan saat dia sampai di samping kursiku, dia mencondongkan tubuhnya sangat dekat ke telingaku. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin, campur aroma apel. Dengan suara bergetar hebat, nyaris tak terdengar, Lala berbisik. Ibu, aku harus bilang sesuatu tentang ayah, sebelum dia pulang. Dan darahku terasa membeku. Aku membeku. Kata-kata Lala seperti jarum es yang menembus tulang belakangku. Ibu, aku harus bilang sesuatu tentang ayah, sebelum dia pulang. Suaraku nyaris tidak keluar. Apa? Apa maksudmu, Lala? Mata anak itu berkaca-kaca. Ia menoleh ke segala arah, seperti takut tembok bisa mendengar. Dia bisa tahu. Siapa? Ayah. Aku memaksakan diri tersenyum kecil, meski jantungku berdebar liar. Tapi ayah lagi di luar kota. Sayang. Lala menggeleng cepat. Dia bohong. Nada suaranya bergetar. Dia bisa pulang kapan saja. Tangan kecilnya meraih pergelangan tanganku. Dingin. Oh, jangan di sini, Bu. Ia menarikku berdiri. Ke kamar aku. Sekarang. Aku tidak sempat berpikir. Instingku mengambil alih. Kami berjalan cepat menembus ruang tamu yang gelap, menaiki tangga tanpa menyalakan lampu. Setiap bunyi papan lantai terasa seperti petir di telingaku. Sesampainya di depan kamar Lala, anak itu berhenti. Ia menoleh ke arah kamar utama, kamarku dan Danis. Ia menahan napas, mendengarkan. 10 detik. 20 detik. Seng. Baru setelah itu ia membuka pintu kamarnya, menarikku masuk, lalu mengunci dari dalam. Klik. Suara kunci itu terdengar terlalu keras di tengah keheningan. Lampu tidur berbentuk bulan menyala redup. Kamar itu yang tadinya kupenuhi dengan warna lembut kini terasa seperti tempat persembunyian. Seperti bunker kecil bagi anak yang hidup dalam ketakutan. Lala langsung menuju tempat tidurnya. Ia mengambil boneka beruang lusuh yang selalu dipeluknya. Boneka yang bulunya sudah tipis, salah satu matanya sedikit miring. Ayah nggak tahu soal ini, bisiknya. Ini punya mama. Aku mendekat. Apa itu, nak? Lala membalik boneka itu. Menunjuk bagian leher belakangnya. Ada jahitan yang berbeda. Lebih kasar. Tidak rapi. Di sini? Ibu tolong. Tangannya gemetar saat menunjuknya. Jahitannya. Aku menelan ludah. Boleh ibu buka? Lala mengangguk cepat. Cepat, Bu, sebelum dia pulang. Aku mencari sesuatu untuk memotong. Di meja belajarnya ada gunting kecil bergambar bunga. Tanganku gemetar ketika mulai menggunting benang jahitan itu. Benangnya tebal. Seolah dijahit tergesa-gesa. Begitu lubang kecil terbuka, aku merogoh ke dalam boneka. Jari-jariku menyentuh benda keras. Dingin. Aku menariknya keluar. Sebuah plastik kecil berisi. Satu flash disk hitam.
Beberapa lembar foto terlipat. Satu amplop kecil kusam. Aku dan Lala sama-sama menahan napas. Buka fotonya dulu, bisik Lala. Tanganku gemetar saat membuka lipatan pertama. Foto seorang pria dan wanita muda di pantai. Pria itu Danis. Wanita itu wajahnya mirip Lala. Tersenyum. Bahagia. Ini Mama, kata Lala pelan. Foto kedua. Wanita yang sama, duduk di sofa. Lebih kurus. Masih tersenyum, tapi matanya tidak hidup. Foto ketiga. Dadaku seperti diremas. Wanita itu terbaring di ranjang. Sangat kurus. Matanya terbuka lebar. Kosong, penuh teror. Di samping ranjang terlihat tangan pria memegang gelas. Di jarinya, cincin pernikahan. Cincin Danis. Aku menjatuhkan foto itu. Tanganku dingin. Ya Tuhan. Lala menatap foto itu tanpa menangis. Seperti anak yang sudah terlalu sering melihat neraka. Semua orang bilang Mama sakit. Tapi Mama nggak sakit. Aku menatapnya perlahan. Terus? Papa yang bikin Mama sakit. Suara Lala datar. Seperti membaca kalimat hafalan. Dia kasih obat. Di susu. Di jus. Katanya vitamin. Aku teringat reaksi Lala pada blender. Aku teringat apel yang selalu dicuci sendiri. Botol segel. Semuanya menyatu seperti puzzle mengerikan. Kalau aku cerita. Suara Lala mulai pecah. Ayah bilang aku juga bakal dikasih obat yang sama. Tangisku pecah tanpa suara. Aku menutup mulutku sendiri. Flash disk itu apa? Lala? Lala menggeleng. Aku nggak tahu. Mama cuma bilang ambil dari laci ayah. Sembunyiin. Cari orang baik. Aku memeluk Lala erat. Tubuhnya kurus. Ringan. Seperti anak yang terlalu lama hidup dalam kewaspadaan. Kamu sudah nemu orang baik itu. Kamu aman sama ibu. Untuk pertama kalinya, Lala menangis. Tangis kecil tanpa suara. Aku mengusap rambutnya. Lalu menatap flash disk itu. Dan aku tahu, ini bukan cuma tentang masa lalu. Ini tentang hidupku. Lala. Kita harus lihat isinya. Wajah anak itu memucat. Sekarang? Iya. Kalau ayah pulang, ayah bisa ambil ini. Kita harus tahu semuanya. Ada laptop ibu di ruang tamu. Lala langsung panik. Jangan ke sana. Nanti ayah lihat. Nanti ayah datang. Aku memegang bahunya. Dengar ibu. Ibu cuma ambil laptop. Kamu kunci pintu. Jangan buka untuk siapapun. Termasuk ayah. Lala menggigit bibir. Matanya penuh air. Lalu ia mengangguk. Aku membuka pintu perlahan. Keluar ke lorong gelap. Dan langkahku terasa seperti berjalan menuju jurang. Lorong lantai atas gelap. Aku berdiri beberapa detik setelah pintu kamar Lala tertutup dan terkunci kembali. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak terlalu keras di telinga sendiri. Aku teringat kata-katanya. Ayah bisa pulang kapan saja. Aku menelan ludah. Lalu berjalan. Pelan. Setiap papan lantai yang berderit membuat darahku berhenti sesaat. Aku menuruni tangga tanpa menyalakan lampu. Ruang tamu terbentang gelap di depanku. Laptopku tergeletak di atas meja kecil dekat sofa. Tempat aku meninggalkannya siang tadi. Jendela besar di ruang tamu menghadap langsung ke jalan. Gordennya sedikit terbuka. Aku merasa seperti sedang dilihat. Seperti ada mata di luar sana. Menunggu. Aku memaksa diriku fokus. Cepat, Selma. Aku menyambar laptop itu. Kabel chargernya terseret jatuh, menimbulkan suara kecil. Aku membeku. 2 detik. 3 detik. Tak ada suara lain. Aku berbalik dan hampir berlari ke tangga. Tangga terasa lebih panjang saat naik. Kakiku seperti bukan milikku sendiri. Begitu sampai di depan kamar Lala, aku mengetuk pelan. 3 kali. Pola cepat yang kami sepakati spontan. Lala, ini ibu. Kunci berputar. Pintu dibuka sedikit. Tangan kecil menarikku masuk. Pintu langsung ditutup dan dikunci kembali. Klik.
Aku bersandar ke pintu, terengah-engah. Laptop terasa dingin di tanganku. Lala duduk di lantai dekat tempat tidur, memeluk boneka beruangnya yang sudah robek jahitannya. Wajahnya tegang. Ayah datang? Bisiknya. Belum. Aku duduk di lantai di sampingnya. Meletakkan laptop. Menarik napas panjang. Aku masukkan flash disk hitam itu ke port USB. Laptop menyala. Suara startup Windows terdengar terlalu keras di telingaku. Aku mengecilkan volumenya cepat-cepat. Folder baru muncul. Namanya D L A M A L A M A. Aku mengkliknya. Isinya beberapa file video dan satu folder bertuliskan dokumen. Nama file videonya membuat perutku mual. Dapur 1 MP4. Kamar 1 MP4. Dapur 2 MP4. Tanganku kaku. Lala menatap layar tanpa berkedip. Aku harus lihat, katanya pelan. Aku mengangguk. Dengan jari gemetar, aku membuka file pertama. Video 1. Dapur. Gambar buram. Sudut tinggi. Seperti kamera tersembunyi di atas lemari. Itu dapur. Bukan dapur rumah kami, tapi dapur rumah lama mereka. Danis masuk ke dalam frame. Mood. Rapi. Senyum kecil di bibirnya. Senyum yang sama yang ia tunjukkan padaku setiap pagi. Ia membuka kulkas. Mengambil segelas jus jeruk yang sudah disiapkan. Lalu membuka lemari obat. Mengeluarkan botol kecil coklat tanpa label. Tanganku mulai dingin. Danis membuka botol itu. Mengeluarkan beberapa pil putih. Mengambil alat penghancur obat. Menggerus pil-pil itu dengan tenang. Seperti apoteker profesional. Tidak tergesa. Tidak gugup. Bubuk putih dituangkan ke jus. Diaduk perlahan. Ia bersenandung kecil. Seolah sedang membuat minuman biasa. Lalu mengangkat gelas itu. Tersenyum ke arah pantulan dirinya di jendela. Dan keluar dari dapur. Aku menutup mulutku. Air mata mengalir tanpa suara. Ya Tuhan. Di sampingku Lala berbisik. Itu setiap pagi. Waktu Mama mandi. Video 2. Kamar. Aku hampir tidak sanggup mengkliknya. Tapi aku harus tahu. Aku klik. Kamar tidur. Wanita di foto tadi terbaring di ranjang. Puc. Mata cekung. Pintu terbuka. Danis masuk membawa gelas jus. Minum ya, sayang. Suara Danis lembut. Penuh cinta palsu. Ini obat kamu? Wanita itu menggeleng lemah. Aku nggak mau. Perutku sakit. Wajah Danis berubah. Senyumnya hilang. Matanya dingin. Kamu harus minum. Wanita itu memalingkan wajah. Dan saat itu, Danis mencengkeram rahangnya. Menutup hidungnya. Wanita itu terbatuk. Meronta. Tubuhnya lemah. Danis menuangkan jus itu ke tenggorokannya. Cairan tumpah. Wanita itu tersedak. Menangis. Danis tetap memaksa sampai gelas kosong. Lalu, pintar. Katanya sambil mengelap mulut istrinya dengan tisu. Sekarang istirahat. Ia keluar kamar. Meninggalkan wanita itu menangis tanpa suara. Aku menutup laptop keras. Tubuhku gemetar hebat. Lala menggigit bonekanya agar tidak berteriak. Itu setiap hari. Setiap hari sampai Mama nggak bangun lagi. Aku memeluk Lala. Air mataku jatuh di rambutnya. Maafkan Ibu. Maaf Ibu nggak datang lebih cepat. Tapi pikiranku tiba-tiba berbelok. Sesuatu menghantamku lebih keras dari video itu. Aku menatap Lala. Lala. Kamu nggak mau makan masakan Ibu. Bukan karena kamu benci Ibu. Lala mengangkat wajahnya. Matanya penuh air. Kamu takut. Kamu takut ayah racunin Ibu juga. Lala mengangguk pelan. Tangisnya pecah. Dan di saat itulah aku mengerti. Selama seminggu ini, anak ini bukan sedang menolak Ibu tiri. Dia sedang menjaga nyawaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengusap wajah. Mataku jatuh pada folder. Dokumen. Tanganku gemetar lagi. Masih ada bukti lain. Bisikku.
Aku membukanya. Dan hidupku resmi berubah arah. Folder dokum terbuka. Isinya beberapa file PDF hasil scan. Tanganku dingin saat mengklik file pertama. Polis_asuransi_nurani PDF. Nama istri pertama Danis. Aku membaca cepat. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah. Penerima manfaat, Danis. Tanggal klaim dicairkan, 2 bulan lalu. Aku menghitung cepat di kepala. 2 bulan lalu? 1 bulan sebelum Danis melamarku. Dadaku terasa sesak. Dia menikahiku, setelah uang itu cair. Aku membuka file kedua. Namanya membuat jantungku hampir berhenti. Polis_asuransi_PDF. Tanganku bergetar hebat. Aku klik. Dokumen resmi. Nama tertanggung, Selma. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah. Tanggal disetujui, 7 hari setelah pernikahan. Penerima manfaat, Danis. Aku menjatuhkan laptop. Tubuhku seperti kosong. Tidak ada udara. Tidak ada suara. Tidak ada waktu. Semua terasa melayang. Aku bukan istri. Aku proyek. Aku target. Aku korban berikutnya. Aku menatap Lala. Anak kecil itu memeluk lututnya. Matanya menatapku penuh rasa bersalah. Maaf, Bu. Aku takut bilang. Aku menariknya ke pelukanku. Kamu tidak salah. Bukan kamu. Ini ayahmu. Aku memejamkan mata. Dan tiba-tiba, ponselku bergetar. Kami berdua membeku. Nama di layar. Dan napas Lala berhenti. Ia menutup mulutnya dengan 2 tangan. Matanya membesar ketakutan. Ponselku terus bergetar. Seperti benda hidup. Seperti peringatan. Seperti ancaman. Aku tidak mengangkatnya. Getaran berhenti. Lalu muncul pesan. Kamu di rumah? Kok gelap? Tanganku gemetar tak terkendali. Aku berdiri pelan. Mengintip dari jendela kamar Lala yang sedikit terbuka. Lampu jalan di luar redup. Dan di seberang rumah, sebuah mobil hitam terparkir. Mobil Danis. Dadaku seperti diremas tangan raksasa. Dia tidak di luar kota. Dia di sini. Mengawasi rumah. Menunggu. Mungkin menunggu aku meminum obat pertamaku. Ponselku bergetar lagi. Telepon masuk. Dan aku menolak panggilan itu. Lala berbisik. Dia datang. Ya, Bu. Ayah marah. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Aku menelan ludah. Lalu memeluk Lala. Kita tidak bisa diam di sini. Kita harus minta tolong. Ayahmu tidak boleh masuk ke kamar ini. Aku membuka kontak. Tanganku gemetar. Aku ingat tetangga depan rumah. Bu Rina. Istrinya Pak Hendra. Satpam komplek. Mantan aparat keamanan pabrik. Aku menekan nomor Bu Rina. Nada sambung. 1 dering. 2 dering. Halo. Aku berbisik cepat. Bu, tolong saya. Ini darurat. Suami saya pembunuh. Ada bukti. Tolong datang lewat pintu dapur. Jangan nyalakan lampu. Hening beberapa detik. Lalu suara Bu Rina berubah serius. Selma, kami datang sekarang. Aku menutup telepon. Aku menyalakan laptop lagi. Mengambil flash disk cadangan dari tasku. Menyalin semua file. Video. Dokumen. Tanganku gemetar. Lala berdiri di dekat jendela. Bu. Dia menunjuk keluar. Mobil itu masih ada. Lampunya mati. Tapi mesinnya hidup. Aku bisa melihat bayangan seseorang di kursi depan. Dan saat itu, ponselku bergetar lagi. Pesan. Aku di depan rumah. Buka pintunya. Tubuh Lala mulai gemetar hebat. Aku memeluknya. Tenang. Ibu di sini. Pegang tangan ibu. Di kejauhan, terdengar ketukan pelan. Bukan dari pintu depan. Dari pintu dapur. 3 kali. Pelan. Itu Bu Rina dan Pak Hendra. Aku mematikan lampu kamar Lala. Kami keluar perlahan. Tangga terasa seperti jurang. Setiap langkah seperti undian hidup atau mati. Kami sampai di dapur.
Aku mengintip. Burina dan Pak Hendra berdiri di luar. Wajah mereka tegang. Aku membuka pintu pelan. Mereka masuk cepat. Aku mengunci pintu. Aku menatap mereka. Suami saya. Dia membunuh istrinya. Dan mau membunuh saya. Pak Hendra tidak banyak bicara. Matanya tajam. Tenang. Mana buktinya? Aku menyerahkan flash disk. Dia di luar. Di mobil. Pak Hendra mengangguk. Bagus. Kita butuh dia masuk rumah. Polisi sedang saya hubungi. Sekarang. Jangan panik. Dan saat itulah, kami mendengar suara kunci pintu depan diputar. Klik. Danis masuk. Suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Tenang. Santai. Seolah ini rumah orang normal. Nggak dikunci ya pintunya. Suara Danis terdengar ringan. Kamu bikin aku khawatir, Selma. Aku berdiri kaku di dapur. Lala bersembunyi di belakangku. Tangannya mencengkeram bajuku sampai kusut. Burina berdiri di sisi lain. Wajahnya pucat. Pak Hendra sedikit maju ke depan. Tubuhnya setengah melindungi kami. Lampu ruang tamu menyala. Cahayanya memantul sampai ke dapur. Langkah Danis semakin dekat. Nggak ada orang di rumah? Katanya lagi sambil tertawa kecil. Lalu dia sampai di ambang dapur. Tangannya menekan saklar. Klik. Lampu dapur menyala terang. Danis tersenyum. Senyum suami yang biasa menyapaku setiap pagi. Nah, di sini rupanya. Matanya bergerak. Melihat Burina. Melihat Pak Hendra. Melihat aku. Dan, melihat Lala. Senyumnya membeku. Hanya sepersekian detik. Lalu wajahnya berubah cepat. Mode khawatir. Mode suami baik. Burina? Pak Hendra? Ada apa ini malam-malam di rumah saya? Dia menoleh ke arahku. Selma, kamu nggak apa-apa? Kenapa mereka di sini? Aku maju setengah langkah. Tanganku gemetar, tapi suaraku keluar. Permainanmu selesai, Danis. Hening. Senyumnya perlahan menghilang. Matanya berubah. Kosong. Dingin. Seperti kaca. Dia tidak menatapku. Dia menatap Lala. Terlalu lama. Lala menunduk. Tubuhnya gemetar hebat. Kamu? Suara Danis berubah rendah. Kamu yang ngadu. Burina menarik Lala ke belakangnya. Pak Hendra maju satu langkah. Berhenti di situ, katanya tegas. Danis tertawa kecil. Pak Hendra, ini urusan keluarga. Aku mengangkat flash disk. Aku sudah lihat semuanya. Video dapur. Video kamar istrimu. Polis asuransi. Wajah Danis berubah pucat. Lalu merah. Jangan ngaco, katanya cepat. Itu fitnah. Anak itu bohong. Dia menunjuk Lala. Dia suka berhalusinasi. Lala menangis tertahan. Ayah bohong, bisiknya. Danis tersenyum miring. Senyum yang belum pernah kulihat. Anak bodoh. Burina menjerit kecil. Kurang ajar kamu. Pak Hendra mengangkat ponsel. Polisi sudah di jalan. Danis tertawa keras sekarang. Polisi. Kalian pikir kalian bisa apa? Matanya kembali ke Lala. Benci. Tiba-tiba tubuhnya menegang. Aku melihat perubahan itu. Seperti binatang yang memutuskan menyerang. Danis menerjang. Bukan ke aku. Bukan ke Pak Hendra. Ke Lala. Aku tidak berpikir. Tubuhku bergerak sendiri. Aku menabraknya dari samping sekuat tenaga. Kami jatuh ke lantai dapur. Tubuh Danis menghantam lemari. Piring jatuh pecah. Burina berteriak histeris. Danis mengumpat. Dia mencoba bangkit. Tangan besarnya meraih lenganku. Wajahnya tepat di depanku. Matanya liar. Kamu pikir kamu pahlawan? Aku belum sempat menjawab. Pintu depan didobrak. Polisi. Jangan bergerak. Dua polisi masuk berlari. Senter menyala. Senjata terangkat. Danis terkejut. Cengkeramannya melemah. Polisi menubruknya. Membanting tubuhnya ke lantai. Borgol dipasang di belakang punggungnya. Danis meronta.
berteriak. Mereka bohong. Perempuan ini gila. Anaknya juga. Aku merangkak ke arah Lala. Memeluknya. Tubuhnya gemetar seperti daun. Polisi mengangkat Danis berdiri. Saat dia melewatiku, dia berhenti. Menatapku dengan mata penuh racun. Ini belum selesai, Selma. Kamu nggak akan bisa membuktikan apa-apa. Anak itu cuma saksi kecil. Kamu akan menyesal. Polisi mendorongnya pergi. Pintu depan menutup keras. Rumah kembali sunyi. Aku jatuh terduduk di lantai dapur. Tanganku gemetar. Burina memelukku. Pak Hendra berdiri diam, wajahnya keras. Lala memeluk kakiku. Ibu. Aku menunduk dan memeluknya erat. Sudah, selesai. Kamu aman. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya bukan karena takut, tapi karena hidup. Malam setelah penangkapan itu terasa tidak nyata. Rumah yang sama, dinding yang sama, meja makan yang sama. Tapi udara di dalamnya berbeda. Tidak ada lagi langkah kaki yang harus kami takutkan. Tidak ada lagi bisikan di telinga anak kecil. Tidak ada lagi botol tanpa label di lemari obat. Tapi trauma tidak pergi begitu saja. Aku dan Lala tidak kembali tidur di rumah itu malam itu. Burina membawa kami ke rumahnya. Pak Hendra menemani polisi sampai dini hari untuk menyerahkan semua bukti. Flash disk, dokumen, laptop, rekaman video. Semua. Aku tidak tidur. Lala juga tidak. Dia memeluk bonekanya erat. Duduk bersandar di sisiku di sofa Burina. Matanya terbuka tapi kosong. Setiap kali terdengar suara mobil lewat, tubuhnya menegang. Aku hanya bisa mengelus rambutnya. Berbisik pelan, "Ibu di sini. Kamu aman." Berhari-hari setelah itu, hidup kami berubah menjadi rangkaian kantor polisi, berita acara, tanda tangan, pertanyaan yang sama diulang-ulang. Apa yang kamu lihat? Kapan pertama kali? Di mana ayah menyimpan obat? Lala diperiksa dengan psikolog anak. Dia menangis. Bukan karena tidak mau bicara, tapi karena terlalu lama diam. Aku melihat bagaimana setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti menarik duri dari dadanya. Tapi perlu. Berita tentang Danis menyebar cepat. Tetangga yang dulu memuji-muji kesopanannya mulai berbisik ngeri. Rekan kerjanya kaget. Keluarganya menolak percaya. Tapi bukti tidak bisa dibantah. Kasus kematian istri pertamanya dibuka ulang. Dokter forensik membongkar laporan lama. Ditemukan jejak racun yang dulu dianggap komplikasi penyakit. Video dari flash disk menjadi kunci. Semua runtuh. Persidangan dimulai 3 bulan kemudian. Aku duduk di ruang sidang dengan tangan Lala dalam genggamanku. Danis dibawa masuk dengan baju tahanan. Kurusan. Wajahnya kusam. Tidak ada lagi senyum rapi. Tidak ada lagi karisma. Hanya seorang pria kosong dengan mata penuh kebencian. Saat video dapur diputar, ruangan sunyi. Saat video kamar istrinya diputar, beberapa orang menutup wajah. Ada yang menangis. Aku tidak. Aku hanya menatap layar. Mengunci setiap detik di kepalaku. Sebagai pengingat bahwa monster bisa memakai wajah paling ramah. Aku bersaksi. Menceritakan semuanya. Tentang makanan. Tentang apel. Tentang blender. Tentang polis asuransi atas namaku. Tentang telepon malam itu. Tentang mobil di seberang rumah. Tentang Lala yang mencoba menyelamatkanku. Lala bersaksi tertutup, didampingi psikolog. Dia kecil. Suaranya pelan. Tapi kalimatnya menghancurkan segalanya. Ayah bilang, kalau aku cerita, Ibu Selma akan menyusul Mama. Hari vonis dibacakan, aku menggenggam tangan Lala erat. Hakim mengetuk palu. Danis divonis penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan. Danis tidak berteriak, tidak menangis. Dia hanya menatap kami. Kosong. Kami pindah. Aku tidak sanggup tinggal di rumah itu lagi. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kematian yang nyaris menjadi milikku. Dengan sisa tabunganku dan bantuan Burina dan Pak Hendra, aku menyewa apartemen kecil di sisi kota. 2 kamar. Dapur sempit, tapi hangat. Kami mulai terapi rutin.
Lala belajar tidur tanpa lampu menyala. Belajar tidak mengunci pintu setiap malam. Belajar tidak memeriksa botol air berkali-kali. Dan yang paling sulit, belajar percaya pada makanan. Hari itu, 6 bulan setelah semuanya berakhir, aku memasak sup ayam. Tidak istimewa. Hanya bawang putih, jahe, wortel, kentang, sedikit daun bawang. Aromanya memenuhi dapur kecil kami. Lala pulang sekolah. Dia meletakkan tasnya, mencuci tangan, lalu berhenti di ambang dapur. Baunya enak, Bu. Dadaku menegang. Aku berusaha terdengar biasa. Iya, sup ayam. Ayo makan. Lala duduk, menatap mangkuknya lama. Aku tidak bicara, tidak memaksa, tidak menyuruh. Aku hanya duduk di depannya, menunggu. Tangannya perlahan mengambil sendok. Dia meniup kuahnya pelan. Lalu, sendok itu masuk ke mulutnya. Dia mengunyah, menelan, mengangkat wajah. Matanya bertemu mataku. Untuk pertama kalinya, dia tersenyum kecil. Enak. Suaranya pelan, tapi nyata. Tanganku gemetar. Air mata jatuh ke mangkukku sendiri. Dia menyuap lagi. Dan lagi. Bu, aku lapar. Aku menutup wajahku. Menangis tanpa suara. Bukan karena takut. Bukan karena trauma. Tapi karena hidup kami, akhirnya dimulai. Bukan sebagai ibu tiri dan anak yang berjaga-jaga. Tapi sebagai ibu dan anak. Yang selamat. Yang berani. Yang memilih hidup. 10 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah seorang anak kecil yang selalu gemetar menjadi seorang gadis muda yang berjalan dengan punggung tegak. Cukup panjang untuk mengubah seorang perempuan yang nyaris diracun suaminya sendiri, menjadi seorang ibu yang tahu bagaimana melindungi. Pagi itu, dapur rumah kami kecil, tapi hangat. Bukan apartemen sewaan lagi. 5 tahun lalu, dengan tabungan dari pekerjaanku sebagai desainer lepas dan sedikit bantuan hukum dari dana perwalian Lala, kami membeli rumah mungil di pinggir kota. Dindingnya kami cat warna krem. Jendelanya besar. Dan dapurnya selalu hidup. Aroma bawang merah dan santan memenuhi ruangan. Aku berdiri di depan kompor, mengaduk rendang perlahan. Di meja dapur, Lala, sekarang sudah berusia 20 tahun, duduk sambil memotong cabai. Rambutnya panjang, diikat sederhana. Wajahnya cerah. Tidak ada lagi mata kosong penuh kewaspadaan. Kurang asin dikit, Bu, katanya sambil mencicipi kuah. Aku tertawa kecil. Sekarang kamu yang cerewet soal rasa. Lala tersenyum. Dulu, aku hanya bisa bermimpi anak ini mau menyentuh sup ayam buatanku. Sekarang dia kuliah di jurusan psikologi. Katanya ingin membantu anak-anak yang tidak bisa bicara seperti dulu. Bu, nanti jadikan ke rumah Tantrina sama Om Hendra? Tanyanya. Jadi, mereka sudah pesan rendang dari minggu lalu. Kami tertawa. Bu Rina dan Pak Hendra bukan lagi sekadar tetangga lama. Mereka keluarga. Merekalah yang berdiri di antara hidup dan mati kami 10 tahun lalu. Lala bangkit. Aku cek kotak surat dulu ya, Bu. Aku mengangguk. Ia keluar. Aku terus mengaduk rendang. Hingga beberapa menit kemudian, langkah Lala kembali. Tapi tidak ceria. Tidak ringan. Aku menoleh. Lala berdiri di ambang pintu dapur. Di tangannya, sebuah amplop coklat tipis. Dengan cap resmi. Tangannya sedikit gemetar. Bu. Nih. Aku mematikan kompor. Mengambil amplop itu. Begitu melihat stempelnya, dadaku langsung menegang. Kementerian Hukum dan HAM. Penjara. Kami tidak pernah menyebut namanya lagi. Seolah nama itu tabu. Seolah mengucapkannya bisa memanggil kembali bayangan lama. Aku duduk. Lala duduk di depanku. Kami saling menatap. Buka aja, Bu, katanya pelan. Aku membuka amplop itu. Surat 1 lembar. Resmi. Isinya sederhana. Dengan ini kami memberitahukan bahwa narapidana atas nama Danis Pratama telah meninggal dunia pagi ini di fasilitas medis lapas akibat komplikasi infeksi paru-paru kronis. Aku membaca 3 kali.
Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada tangis. Tidak ada lega yang dramatis. Hanya kosong. Seperti membaca berita tentang orang asing. Aku mengangkat wajah. Dia meninggal. Lala. Lala menelan ludah. Duduk lebih tegak. Kenapa? Sakit, di penjara. Kami diam. Lem. Aroma rendang hampir gosong. Tapi kami tidak bergerak. Lala akhirnya bicara. Aku pikir, aku bakal senang. Atau marah. Tapi aku cuma. Ia menatap tangannya sendiri. Ingat mama kandungku. Air matanya jatuh satu. Lalu dua. Dia mati sendirian? Takut. Diranjang? Sama seperti mama. Aku menggenggam tangannya. Kalau itu karma? Tanyanya pelan. Aku teringat wajah Danis di ruang sidang. Sombong. Merasa paling pintar. Aku membayangkan dia di penjara. Tanpa jas rapi. Tanpa senyum. Tanpa kendali. Sendiri. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang dia racuni demi uang. Tidak ada yang bisa dia manipulasi. Iya, kataku pelan. Itu keadilan. Lala mengangguk. Air matanya diseka. Dia ambil mama dariku. Tapi. Ia tersenyum kecil sambil menatapku. Dia kasih aku ibu yang lain. Aku berdiri dan memeluknya erat. Ibu akan selalu di sini. Kami tertawa kecil ketika bau rendang mulai menyengat. Astaga, rendangnya. Kami berdua panik ke dapur. Tertawa. Mengad. Sore itu, kami benar-benar jadi ke rumah Bu Rina dan Pak Hendra. Di teras rumah mereka yang sederhana, kami makan bersama. Rendang. Es buah buatan Bu Rina. Tawa. Cerita kuliah Lala. Rencana hidup. Lala bercerita bahwa ia ingin melanjutkan S2 dan menggunakan dana amanat ibunya untuk membangun rumah aman bagi ibu dan anak korban KDRT. Kami mau namai Rumah Harapan Alia, katanya. Nama ibunya. Bu Rina menangis. Pak Hendra menepuk bahunya dengan bangga. Aku menatap mereka. Keluarga yang tidak lahir dari darah, tapi dari trauma dan keberanian. Malam itu, sebelum tidur, Lala memelukku. Bu. Makasih sudah hidup. Aku tertawa pelan sambil menahan air mata. Kamu juga, Nak. Di rumah kecil kami, tidak ada lagi apel yang dicuci berlebihan. Tidak ada lagi botol segel yang diperiksa. Tidak ada lagi bisikan ketakutan. Yang ada hanya suara sendok di piring. Dan seorang anak yang akhirnya boleh lapar tanpa takut mati.